balik lagi di Depdagri hari Kamis bareng sama aku Intan dan pasti nggak sendirian. Udah ada Bung Yuke dan Coach Akmal di sini. Halo, Bung Yuke, Coach Akmal. Udah lama nih bareng lagi. Udah lama nggak siaran bareng. Liga Inggris libur. Terus kalau aku Liga-Liga Indonesia kan udah nggak siaran tuh karena pakai cowok. Di Depdagri Om Yuke sibuk terus jadwalnya. Iya dong, beda ya kan. Keliling Nusantara. Keliling terus nih Nusantara. Bocah-bocah. Oh iya, udah ada ketemu belum bibit-bibit nih kayaknya penerus AFF U19 Itu di U19 tuh banyak. Banyak tuh. ya? Siapa aja Om Yuk ya? Ada siapa aja di sana? Kalau yang alumni Liga Top Score tuh sekitar 11. 60% lah dari Raza. Oh, banyak. Jadi Ferrari, Raza, Ferrari Frezi, juga. Janadin Frezi. Faris, terus Rusadi, terus Kakang. Banyak. Wah, banyak lah. Banyak. Oh banyak banget. Sekarang Tapi- banyak, bukan hanya dari Elite Pro juga dari sama Garuda Select ya, Iya, Bang Garuda Yuke ya. Ya, ini banyak banget. Tapi ini garis bawahin ya Jebret Tim, jebolan Liga Top Score. Cahya Supriyadi Iya, tapi juga. bukan Cahya. Om Yuke jadi manajernya kan? Bukan. Kita Nanti ngelola kayak dulu lagi. anak-anaknya. Nanti kayak Kita dulu bantu-bantu lagi. aja Om Yuke. Iya, kasih anak-anak. Nah, oke deh kita ngomongin AFF U19. Ini Indonesia kemarin ditahan imbang sama Thailand 0-0. Padahal kita berharap menang ya supaya lebih gampang lagi ya, Bung Yuke. Bung Yuke, kalau ini kan kita ngeliat Thailand itu mungkin kualitasnya masih di atas Indonesia ya untuk secara garis Enggak besar sih, sepak bolanya. enggak sih. Kalau nggak setuju kalau itu. untuk level junior mungkin Kota Akmal juga Justru sepakat Indonesia ya lebih di kita atas. tuh relatif berimbang sama negara-negara ASEAN lainnya gitu, terutama Vietnam, Ya. terus Thailand, ya yang sering kita temui lah ya. Iya, iya. Itu bahkan kita sedikit lebih unggul sebetulnya. Tapi itu untuk yang junior ya? Iya, karena kita kan pernah juara juga di level itu kan. Iya, heeh. Nah, cuma kemarin tuh kalau menurut aku tuh kita miss-nya menurut aku ya, miss-nya itu karena ketika Marcelino cedera, itu kita nggak punya plan B ya untuk Siapa? penggantinya dia. Iya. Akhirnya yang terjadi justru yang dimasukkan pemain yang berkarakter bertahan, Iya. Ferrari. Bukan Ferrari jelek, tapi saat masuknya menurut aku tuh nggak pas karena saat itu kita lagi pegang grip permainan, kita lagi pegang kendali permainan, Iya. kita lagi tekan Thailand, mereka sudah kesulitan. Marcelino keluar, kok di lalahnya dimasukin pemain yang berkarakter bertahan. Karakternya beda. Berarti salah Beda. Beda. Jadi Salah akhirnya pemilihan ya? kalau kata angkutan tuh kita berat di belakang. Iya. Jadi di belakang itu kan udah ada 3 center back, Iya. udah ada Rusadi, udah ada Marcel Januar, terus udah ada si Dimas Juliono, Iya. tambah lagi Kakang juga kan karakternya bertahan, Iya. masuk lagi Ferrari bertahan kan. Iya. Jadi kurang, nggak ada ininya orkestra ininya nggak ada, cuman Iya. Arkan kan juga sebenarnya nomor 8 Iya, ya dia nomor ya. 8. Jadi nggak ada Arkan playmaker. Fikri ya, Nah iya. itu yang menurut aku sih kita slip di situ ya. Mungkin Coach STY punya pertimbangan dia memperkuat belakang karena Thailand ini punya transisi counter press-nya bagus ya. Cuma saat itu momentum kita gitu loh. Kalau kita masukin pemain yang punya karakter yang mirip ya, yang kreatif ya, Iya. kan tuh ada Faris, Janadin Faris, ada siapa sih? Ya beda-beda tipis sama Marcelino Marcel yang lebih sama-sama ofensif. pengatur serangan kan. Pengatur Nah, serangan. sejak itu udah kita langsung diambil alih. Ketinggalan ya? Diambil alih Iya. permainan sama Thailand gitu. Iya. Itu tapi sebenarnya kalau Om Yuke sendiri ngelihatnya harusnya kita masih bisa menang nggak sih di laga itu? Bisa. Ini berarti masalahnya strategi ya? Iya, lebih ke pilihan taktikal ya. Pemilihan taktik. Karena kan kalau kita ditekan terus gimana kita punya peluang ataupun menciptakan upaya untuk membuka ruang kan. Iya. Orang kita Ini katakan. susahnya di babak kedua itu Nah, ya. iya. Ya, di babak kedua pertama kita benar-benar kan pegang ditekan kendali. banget. Iya, benar. Babak pertama kita di posisi kita kan megang kendali, tapi justru kita malah kasih itu ke Thailand begitu Marcelino keluar. Ya udah kita akhirnya jadi lebih banyak defense kan dan kita di babak kedua keteteran habis kita kan. Parah, iya, Pertahanan kita ditekan terus kan. kacau Iya. gitu loh. Itu kan implikasi dari hanya satu taktikal yang kita ubah ya. Jadi implikasinya ke semua tim. Iya, Dan itu masuknya Subhan di terakhir juga ya nggak banyak nolong Nggak ya. banyak nolong, Dampaknya juga. Nggak ada perannya. Iya. Subhan. Coach Akmal juga ngelihatnya gimana nih Coach? Ini berarti kesalahan adalah dari strategi pelatih juga yang gimana tidak bisa, maksudnya gimana ya, memasukkan pemain yang sebenarnya karakternya tidak mirip dengan Marcelino. Ya kalau kesalahan sih nggak juga ya Tan ya. Mungkin kan pelatih kan banyak pertimbangan gitu Ya. loh. Mungkin ya kalau Pilihan ya. tadi gue salah satu setuju juga sama Bang Yuke bilang ya. Memang beda karakter. Mungkin sama kayak di timnas senior itu ada Rahmat Irianto yang lebih defensif atau untuk mempertahankan defensifnya lebih bagus. Dan yang terpenting lagi gini, kalau gue lihat, gue masuk juga tadi Bang Yuke bilang, yaitu adalah individual dari taktikal. Nah pemain-pemain ini kan harus benar-benar memahami dari taktikal itu banyak ruang ya kan, harus bisa memegang kendali permainan dan terutama juga dari individu-individu gini Bang Yuke nih, individu kualitas main kita juga perlu kita bangun lah gitu loh, ya kan. Dan di sini juga kalau gue lihat banyak pemain sekarang yang harus
apa ya, individual juga kualitasnya harus ditambah lagi gitu loh. Kan lihat Thailand saat mereka megang kendali, Thailand luar biasa ya prinsip bermainnya. Dalam menyerang mereka pasti menang dalam jumlah, dalam bertahan mereka juga menang dalam jumlah. Mungkin ini berarti lebih kesetaraan kualitas pemain ya berarti. Ya, salah satu juga kita harus juga kita nggak bisa nutup mata ya untuk itu ya gitu loh. Dan STY kan juga kan membangun kan terus tidak hanya membangun dari itu, tapi membangun dari mentality dan juga membangun dari segi fisik kan. Ya, tapi kalau dari Coach Akmal sendiri sebagai pemain nih, pernah ada di lapangan melihat mental mereka dan juga fisik mereka, yang kan kita tahu babak pertama mereka adik-adik kita udah mati-matian, tapi di babak kedua benar-benar ditekan sama Thailand. Ini gimana ngeliatnya di atas lapangan? Ya kalau menurut gua nih ya, kalau STY sih udah berusaha membangun mentality ya. Sekarang banyak lah anak-anak dari striker aja sudah kelihatan kemarin udah mungkin nggak kuat lari tapi dia udah paksa. Itu kan bangun juga mental kita juga, mental dari pemain gitu loh. Mungkin ya di situ yang harus dibangun terus ya. Sekarang wajar kalau kita bermain itu udah terakhir itu ditekan, wajar. Pasti kita mempertahankan itu yang sulit. Apalagi kita sebagai tuan rumah, Tan. Iya. Itu yang kan menyambung tadi yang dikatakan Coach Akmal soal striker emang Ya. kan sempat baru muncul ya rilis dari STY, dia minta tolong untuk federasi atau siapapun mencarikan striker ya. Striker ya. Dia sepertinya dia udah agak frustrasi dalam tanda petik Iya, dengan iya, striker karena kita sulit sekali untuk bisa eksekusi kan konversi. Kita nggak usah hitung lah kemenangan lawan Brunei lah, itu kan ya udah wayahnya kita menang gitu. Tapi ketika lawan tim-tim yang selevel seperti Vietnam dan juga Thailand kemarin kita nggak bisa bikin gol. Nah, aku mau coba sedikit flashback ya. Konstruksi kompetisi kita kan memang selalu diisi oleh pemain asing yang menempati pos-pos penting, termasuk striker. Dari dulu, dari sebelum STY datang pun juga problemnya itu. Tapi kan sekarang gimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada ya Mal ya? Iya, betul. Materi kita yang ada bagaimana? Kalau misalnya ternyata kita memang sulit dalam sisi mencari striker ya, kita mainnya jangan selalu ke striker misalnya gitu kan. Karena kan di Inggris pun juga striker banyak, misalnya kayak City mainnya juga nggak ada striker. Itu kan opsi-opsi strategi ya. Jadi daripada kita given dengan keadaannya, kita siasati keadaan gitu loh. Karena kita punya pemain-pemain yang terampil sebenarnya. Punya speed, punya kecepatan. Punya speed, kecepatan. Iya, dan kita kan memang jarang sekali pakai striker tunggal ya. Itu kan biasa diisi oleh pemain asing gitu loh. Pemain kita kan rata-rata kembali ke konstruksi yang tadi gue bilang, otomatis akhirnya kalau striker kan cuma satu di depan ya. Misalnya pakai 4-4-2, striker kan cuma satu atau dua ya. Tapi kalau gelandang sama back itu kan banyak opsinya. Otomatis sih pemain-pemain yang ingin bisa ngorbit ke atas, dia ngisi posisi-posisi yang banyak tempatnya, dia bisa masuk. Bisa masuk, bisa main di situ posisinya. Iya, kayak di belakang kita banyak, di tengah kita banyak. Tapi depan ini kan memang sulit. Iya, gitu. sulit nyari. Tapi kan Bung Yuke sama Coach Akmal nih kan concern di grassroots ya. Emang bener-bener susah ya Bung Yuke nyari striker? Tapi potensi itu banyak nggak sih? Banyak. Nah, kenapa yang akhirnya kayak terpendam itu mungkin karena pemilihan kali ya. Tadi yang Bung Yuke bilang banyak ngambil naturalisasi pemain-pemain asing. Iya, tinggal kitanya mesti jeli sih ya dalam scoutingnya. Dan yang kedua tentu harus diperbanyak kompetisinya. Sekarang gini Tan, kan rilis dari PSSI udah keluar nih untuk EPA, Elite Pro Academy, kompetisi juniornya Liga 1 ya. Itu 14, 16, 18. Yang U20-nya nggak ada. Justru U20-nya ini yang kelahiran 2003, 2004 yang notabene untuk timnas U19 dan timnas U20 buat Piala Dunia. Ironis nggak kira-kira gitu. Kita nyari striker sementara kompetisinya itu nggak ada. Nggak ada, iya benar-benar. Berarti ini sebenarnya yang harus benar-benar diperhatiin bukan cuman bagaimana ada potensinya, tapi gimana pengelolaan di negeri ini juga ya. Kompetisinya baik lagi kan, kompetisi itu gitu loh. Tidak hanya gimana kan sekarang udah 14 gitu kan? sekarang pemain kan kita scoutingnya dari kompetisi, nggak dari latihan. Dari jam terbang dia. Tadi kan Bang Yuke bilang kan kalau kompetisinya itu bagus ya kan, terusnya intens, gue yakin banyak tercipta pemain. Tapi ini Coach Akmal pernah main kan, maksudnya pernah menjadi seorang pemain. Terus Coach Akmal sendiri sebagai seorang pemain merasa kayak kenapa sih tim-tim kita di Indonesia itu lebih percaya sama pemain-pemain asing gitu? Ya sekarang kan banyak pertimbangan juga. Ini kan. benar tenaga asing. Tenaga asing emangnya ini kan emang kuli. Tenaga asing. Iya, kok pemain-pemain asing. Kenapa Coach Akmal? Ada merasa gitu nggak sih pemain-pemain lokal kita?
Ya, kalau dulu waktu zaman gue sih mungkin Bang Yuke tahu banyak cerita justru pakai 2 striker ya Bang ya. Banyak lokal. Ada asing, Dulu ada kan lokal. Ada asing, 352 lokal. Pakai ya. 352, Oke. ada asing, ada lokal gitu loh. Jadi ada ya banyak bermunculan striker-striker lokal juga gitu ditandemin sama striker asing. Satu mungkin striker asing ini tinggi besar dari postur tubuh berarti. ya kan. Terus lagi juga dari tenaga ya kan sama. Kadang kan juga dilawan juga dengan center back asing juga ya Bang Yuke ya. Dua center back asing gitu. Kadang juga oke dipaduin sama striker lokal. Dari situlah makanya kan sekarang pakai formasi 4-3-3, satu striker tunggal itu yang sulit kita. Malah banyak kita di winger. Di winger karena kita punya main cepet-cepet. Cepat pemain kita Iya. di winger. Nah, Bung Yuke tadi Bung Yuke bilang gelandang ini banyak, striker yang susah. Nah, kalau gelandang kan ini ada Marcelino. Marcelino sekarang harus cedera. Ada nggak sih siapa gitu nama-nama yang sekiranya permainannya itu sudah Iya. meleveli Marcelino? Karena kayaknya Iya. masih ngegendong banget gitu tim ini si Marcelino. Sebenarnya kemarin udah dicoba ya Rafli Asrul ya waktu Iya. lawan Brunei ya. Terus masih ada Janadin Faris Iya. yang kemarin sempat viral di Persis Solo. Yes. Terus ada juga Frezi Aludaifi yang juga sama Asrul itu pernah di Garuda Select. Jadi sebenarnya pengalaman internasional mereka tuh nggak kurang-kurang Ada amat ya. gitu. Iya. Tinggal keberanian kita ataupun tim pelatih untuk coba mereka gitu. Dan juga harus ini kan AFF ya. Iya. Maksudnya kita harus nggak usah pikirin harus menang-menang atau juara, tapi bagaimana pemain ini bisa develop gitu dengan Iya. kesempatan mereka bermain gitu. Kalau Iya, mereka jarang main, ya susah juga untuk ngeklik untuk dapetin chemistry dan untuk jadi deputi andal untuk Marcelino karena kita nggak mungkin ngandelin dia terus kan. Iya. Kondisi kayak begini nih pelajaran banget. Ini sekarang nih. gimana nih? Kan Pelajaran. katanya bisa kemungkinan besar nggak main sampai Iya karena selesai. tadi kan aku ngomong sama temen sama anak-anak yang di timnas ya, itu gimana Marcelino? Itu paling minim 2 minggu om katanya. Wah. Karena hamstring itu Hamstring. lama. Lama. Dia harus Lama. satu Dan dia hari ini minggu ke itu rumah udah sakit. Hari ini ke baru rumah sakit dia yang sakit. merah gitu. Oke. Dia pasang terus putus kan? Bahaya. Iya, iya, iya. Itu kan juga nggak lepas dari bagaimana peran Marcelino yang sangat sentral, dia diberi kebebasan menjadi free roll kan. Jadi dia main Kemana menjelajah aja, seluruh iya. lapangan. Iya, betul. Itu pasti rentan. Karena kan dia pasti heat map-nya lebih luas Iya. ya. Iya. Jadi ketika dia ada gerakan eksplosif yang dia salah langsung Iya. ketarik Itu nah. pernah, ya. Apalagi sering Itu terus bahaya. menerus ya Iya, Bang iya. Yuke Dia kan ya. diandalin terus Iya, ya. diandalin Iya, iya, terus. mungkin itu juga ya Coach Akmal Beda ya, Tan, gue permasalahan. liat Marcelino itu emang kalau kita lihat historisnya kan dia juga sering main di Liga 1. Iya, Ya kan mungkin udah jadi andalan di- teman-teman yang lain kan belum, teman-teman di yang lain ya Iya, di jarang, 19 ya. jarang Jarang, main. jarang. Kalau dia udah menjadi andalan, satu percaya diri dia udah ada. Yes. Ya kan emang kalau gue lihat dia pantas lah, skill individunya luar biasa ya Marcelino ya. Nah, tapi sebagai pelatih nih kalau gue ya nggak harus mengharapkan Marcelino main terus gitu loh. Iya, iya. Dan banyak opsi-opsi lain pemainnya harus diberi kesempatan. Iya, iya, iya. Gitu. Karena kan targetnya kan nanti Piala Dunia Tan. Iya, iya. Untuk Jadi, mempersiapkan nanti iya, ya. Ini kan kesempatan nih, apalagi besok ya lawan Filipina Filipina, ya. terus terakhir lawan siapa lagi? Myanmar. ya. Myanmar, Yang iya. notabene di atas kertas itu kita harusnya bisa ambil ya. Nah ini sebenarnya kesempatan untuk coachin, eksploitasi, eksplorasi Iya. pemain-pemain yang ada di bench. Kita bawa 28 pemain loh. Iya, iya, iya. Tapi Kenapa kan itu di line aja up kan terus ya? cuma 23 Iya, dan itu relatif terus kan. itu aja kan. Iya, iya. Sekarang Nggak- yang nggak diganti. iya wayahnya kita harus bisa manfaatin yang ada gitu. Nggak usah pikir netizen deh kalau kita ngajuran ntar. Iya. Wah, Iya, iya. nggak usah gitu loh. Karena ini AFF gitu, Iya. ASEAN dan ASEAN. nggak ada di kalender AFC juga ini Iya, iya, sebetulnya iya, kan. nggak ada di Nggak sana. ada peringkat Nah, juga. Bu Yuke, tapi ini gimana sih kalau ngelihat kan Marcelino ini pemain masih muda. Nggak ada terus obatnya emang di bagus, sini. iya. Terus emang nggak ada, ya belum ada lah yang selevel Marcelino ya. Tapi untuk mempertahankan kualitas nih, karena kan banyak sekali ya Marcelino dan keseluruhan ya, nggak cuma Marcelino aja, tapi keseluruhan pemain-pemain muda banyak yang di saat muda mereka bagus perform. Terus udah gitu nanti kalau pada saat mereka udah di senior, udah ibaratnya melempem. Nah, Evan Dimas siapa nih coach yang masih bertahan nih? Era Evan Dimas masih Evan doang. Evan tinggal Evan doang Dimas, kayaknya siapa ya? lagi ya? Udah Maldini Vali udah nggak ada. Iya. Nggak tahu Iya. di mana ya, Nah, mungkin itu masih gimana? main bola. Hardianto ya, Iya. Hardianto. Hardianto, iya. itulah bagaimana juga bisa maintenance dari U19 ini gitu. Ya gua kan juga merasakan Bang Ike tahu di era gue juga nih Iya. kan Bang Ike masih muda banget ya kan. Sekarang Ya, juga masih muda. Iya. Sampai Kok dari dulu sampai sekarang masih muda? sekarang iya awet muda, tapi jangan lupa ya Bang ya. Jangan lupa Memang. tas maksudnya. Emang selalu kalau dari junior sampai ke senior itu yang bertahan Beda. memang 10% aja bertahan dia bisa eksis itu udah Iya, bagus. udah banget. bagus banget. Itu seleksi alam sih, seleksi alam. Tinggal kita ukur bagaimana anak ini lifestyle-nya, disiplinnya, komitmennya sama karir mereka itu kan berbeda-beda setiap Iya, pemain. iya. Jadi butuh keseriusan, terus juga butuh pengawal ya, Ya, karena nah, harus ada ngejaganya yang gimana tuh? harus ada yang bantu, harus ada yang ngarahin. Iya. Nah, seringnya kan kalau di kita ini umum ya, anak-anak muda sekarang kan
gampang keluar dari relnya gitu. Yeah. Beda sama anak-anak muda di Eropa misalnya yang dia semua hidupnya dicurahkan untuk karirnya di sepak bola, dia all out gitu kan. Udah fokus banget ya iya, kayak situ ya. apalagi sekarang ya zamannya Udah dirawat. digital gini, Iya, gadget gini. udah aduh. gampang ke distract lah istilahnya Iya, gitu iya. kan. Tapi yang penting gitu Tan, yang kalau menurut saya kembali lagi ke sepak bolanya, ke PLFF ini kesempatan untuk Coach Shin banyak mencoba pemain-pemain lain karena ini pelajaran betul begitu Marcelino nggak nggak ada, terus nggak bisa digantiin ataupun pilihannya jadi nggak seperti yang Iya. kita harapkan, akhirnya tim jadi terimplikasi Iya, secara iya, permainan. iya. Agak Kelihatan ngeri banget. sebenarnya kalau mau jujur ya, malah kita tuh beruntung nggak kebobolan loh. Itu dia. Cahaya Itu tuh dia. gila itu. Iya, Itu karena kita tuh sebenarnya di babak kedua tuh kita udah pasrah itu, Iya. kita ditekan terus. Udah one on Banyak one kok, banget, Cahaya ya. udah Udah 1 lawan berapa kali. 1. Iya, ini berarti Mas anaknya Eko Coach Akmal nih ya. Coach Akmal Sama-sama, Cahaya, sama-sama, iya. ya kan? Cahaya ini kan maksudnya kayak salah satu pemain yang Coach sempat cerita ya, katanya pernah sempat di underestimate, Iya. nggak dipakai, tapi Iya. ternyata dia bisa ngebuktiin di level Iya, ini. dia bisa ngebuktiin. Ya, emang Cahaya kan anaknya juga ulet gitu, mau kerja keras dan dia selalu minta pendapat lah dari pelatih-pelatih gitu loh. Dan juga nggak macem-macem. Dan apalagi di tingkat dengan postur tubuh yang bagus Cahaya. Dan satu gue suka kelebihan Cahaya, ini belum keluar nih. Sebenarnya dia punya long ball itu akurasinya bagus. Oh iya. Itu yang belum gue lihat sama Kaki. Cahaya. Belum dipakai. Kemarin nih, Belum dipakai. saking dia ditekan terus ada satu momen mal dia kemarin salah passing nih mal. Iya, dia Langsung salah. karena udah under pressure sama teman-temannya juga under pressure, Iya. akhirnya dia juga ikut ke bawah kan. Iya. Nah, itu yang menurut gua kita tuh butuh leader juga. Leadership. Terus terang di tim U19 ini nggak punya leader. Iya. Itu dalam arti karakter pemimpin Yes, Ya. yang bisa yang bisa dia bantu teman-teman. ya oke Marcelino tuh dari pengalaman dia bisa jadi leader, tapi dia bukan tipikal yang Ayo, commanding. Gue gitu. setuju sama Bang Yuke Iya. ya. Tadi gue sempet tadi video call juga tanya Abrar tadi gitu, video call sama Cahaya di Oh, sini. sama Cahaya. Sama Cahaya. Gak Gua bisa bilang, diajak ke sini. dia lagi di hotel. Gue bilang sama dia kan Cahaya tetap komunikasi. Gue setuju tadi seorang leadership. Cahaya tuh ada pemimpin leadership. Gue bilang komunikasi tetap kalau bisa jangan ketawa-tawa, jangan cengengesan. Gitu loh. Kalau kiper kan di belakang kalau galak kan seneng kan. Jangan selengean Gitu loh. ya. Iya, jangan selengean dan harus tahu semua job desk dari seorang pemain. Iya. Komunikasi itu bisa membantu kinerja kita di lapangan. Itu Cahaya yang tuh bisa jadi leader. jadi leadership, setuju. Iya, berarti Setuju. Cahaya yang udah kelihatan bisa jadi leader di 19. Cuman dia kadang-kadang ngerasa inferior ya, karena dilihat teman-temannya kan lebih senior. Dia kan 2004 ya, Mal. 2004. Oh iya, karena Dia masih kan umur ya. 2003. Ah, 2004. Dia, gue ingat ada momen di mana ketika Rusadi melakukan kesalahan yang kemudian sempat dibully sama netizen, ini Miguel Indonesia gitu kan. Terus sama Cahaya diselamatin kan. Iya, Terus iya. Cahaya nggak marahin Rusadi, tapi dia kasih semangat, ayo, kelihatan dari Iya, ini kan iya, bahasa iya, mulutnya kan. bahasa Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Pemain-pemain yang salah melakukan blunder, namanya masih muda, teman-teman yang lainnya juga harus nyemangatin, jangan nyalain. Iya, bukan iya, nyalain, Itu kan iya. contoh Karena makin leader. drop lagi Iya, kan Iya, kalau betul. seandainya ya ada masing-masing pemain tuh kan kalau dikasih tahu ada misalnya pakai caranya beda-beda nih. Iya. Kalau dimarahin mereka makin drop. Iya, ada kan? juga Kan yang masing-masing kayak gitu, caranya iya. kan Iya, gitu. iya. Nah, kalau Cahaya emang dia selalu maksudnya bukan marah dia motiv, ayo lagi Iya, gitu loh. iya. Kan Motivator mungkin- ya. Iya, ya Di salah tengah semua lapangan. orang juga di lapangan bisa salah. Yes, benar Gitu loh. banget. Nah, ini udah gabung sama kita Bang Bes yang bakalan ikutan ngobrol-ngobrol sama kita. Oh, Bes, Coach gimana Bes. nih, Bes? Halo Bang Bes. Bang Bes, ini ada Intan, Om Yuke sama ada Bes. Coach Ini tas, Akmal. oke, coach. Sehat, Bes. Sehat. Alhamdulillah. Bang Bes sibuk banget kayaknya sampai nggak bisa datang langsung ke sini. Bang Bes, ini timnas kemarin aduh sayang banget ya harus ditahan imbang. Cuman emang sih bener kata Bung Yuke tadi ya kalau kita ngelihat babak kedua ini udah bagus banget Cahaya. Bisa nyelamatin gawang Indonesia nggak sampai kebobolan. Bang Bes sendiri melihatnya gimana nih peluang timnas untuk bisa lolos di AFF? Kalau belum timnas lolos di fase berikutnya sangat terbuka ya. Ya. Tetapi kalau melihat dari permainan timnas kemarin, menurut saya masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan lagi, bisa dimaksimalkan lagi. Khususnya ketika kehilangan pemain-pemain pentingnya. Nah, timnas bagaimana meresponnya kemarin ketika 10 menit terakhir saya lihat tim nasional Indonesia tidak terlalu ingin bermain, ingin mengejar hasil seri di 10 menit terakhir. Tetapi ketika masih ada pemain intinya, nah pas itu udah jalan permainan, tetapi ketika dia keluar cedera, nah itu sudah agak sedikit goyang. Saya rasa itu yang harus dievaluasi dan bagaimana mencari pemain yang tepat. Karena kalau bisa lolos di sini kemungkinan yang dilawan juga akan Vietnam lagi atau mungkin Thailand atau bahkan Malaysia atau tadi ada mungkin di grup sebelah
Singapura misalnya. Ya, ini berarti nanggepin masalah Abang Bes tadi bilang ya, katanya sejak keluarnya mungkin Marcelino juga itu berarti ada keterkaitan antara mental teman-teman di lapangan dengan ketergantungan adanya Marcelino, mereka lebih pede ya Bung Yuki ya? Pertama iya, tapi menurut aku sih nggak juga ya. Ini kalau menurut aku ya Mal ya, lebih ke pilihan taktik sih. Karena kalau saat itu Marcelino keluar dan digantikan oleh pemain yang kreatif juga dan dipercaya dia bisa menggantikan, paling enggak sedikit mendekati kemampuan Marcelino. Kita pegang grip, kita istilah setir, kita yang pegang setir. Mereka tuh Thailand mungkin nggak terlalu notice nih Marcelino keluar, Indonesia tetap akan pegang grip. Ternyata enggak gitu kan. Jadi mereka udah gua ambil gitu kan. Nah itu dia, kalau saat itu momentum itu kita bisa ambil dengan pemain yang karakternya mirip, kita terus dalam posisi menekan, nggak ada masalah mental tuh menurut gua tuh. Harusnya. Jadi mental itu terjadi karena pilihan pergantian itu nggak sesuai dengan harapan, diambil alih kendalinya, mental kita jadi drop karena kita belum bikin gol. Mungkin kalau kita udah bikin gol situasinya beda lagi. Ya Bang Bes masih ada sama kita? Bisa belajar juga dari Thailand ya, Intan. Kita bisa belajar juga dari Thailand bagaimana mereka ketika mengawali pertandingan agak sedikit sulit, mereka main away dan Indonesia memberikan tekanan luar biasa juga. Tetapi seiring berjalannya pertandingan mereka berkembang, kualitas passing makin bagus, makin dewasa. Saya lihat permainannya dari Thailand sendiri, dan di sini mungkin kelihatan sedikit tim nasional Thailand lebih sedikit ada experience daripada tim nasional Indonesia, lebih punya pengalaman mungkin. Ya, dan ini Bang Bes, Bung Yuke dan Coach Akmal, kita sama-sama lihat ya, ini ada klasmen grup A. Grup A kan ya, bener ya? Iya. Grup AFF Indonesia. Kita akan lihat gimana peluangnya Indonesia. Nah, ini dia Bung Yuke. Indonesia harus drop ke peringkat keempat ya. Ini peluangnya berarti seberapa besar? Indonesia harus menang dong di dua match berikutnya. Wajib masih ya? besar sih. Kita kalau menang lawan Filipina sama Myanmar ya, kita kan berarti sekarang poin kita ada 5. Berarti tambah 6, 11. Kan? Iya, 11. Kan? Kemungkinan 11 poin 11 kan? kalau misalnya. Sementara Thailand masih ketemu Vietnam. Jadi pasti mereka akan kehilangan poin kan, apapun hasilnya, entah seri atau diantara mereka ada yang menang, mereka kehilangan poin, gak ada yang itu advantage buat kita. Mereka gitu sarung di situ ya Bang Yuke. Iya, mereka sarung di situ. Coach Akmal juga gimana ngeliatnya Coach, ini masih besar ya berarti? Masih besar peluangnya, masih besar peluang. Ya, ini besar. Indonesia harus menang. Iya, kita tinggal 2 kali main lagi kan, Filipina sama Myanmar kan. Semua sama itu Mal. Iya Bang. Berarti kalau misalnya hitung-hitungannya, kalau seandainya kalau misal ada kemungkinan seri ya. Kalau seri berarti hitungnya gol dong ya? Saya nggak tahu nih, ini head to head atau selisih gol nih. Kalau selisih gol kita sih posisinya bagus ya. Kita posisinya berapa? Itu kita plus 7 kan ya? Plus 7 kan ya? Bang Bes, ini head to head dulu ya Bang Bes ya? Iya. 3 kali main plus 7 poin 5. Walaupun head to head Indonesia dengan Thailand kan seri, Indonesia dengan Vietnam juga seri. Jadi Indonesia diuntungkan dengan klasmen yang ada saat ini. Apalagi mereka menang lawan Brunei dengan skor yang tidak kecil, 7 kalau nggak salah. Dan yang menjadi pertanyaan kita adalah bukan bagaimana cara Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya, tetapi bagaimana nanti bisa mengatasi lawan seperti Vietnam, lawan seperti Thailand yang punya pengalaman. Itu kita tidak bisa kalahkan masih. Itu yang menjadi PR buat saya, menurut saya, daripada kita berpikir bagaimana Indonesia menang lawan Filipina, bagaimana melawan Myanmar. Saya rasa Indonesia akan bisa melewati tantangan itu, tetapi nanti ketika lolos fase grup, apakah Indonesia punya cukup pengalaman tadi? Apakah mungkin pemain bintang Indonesia seperti Marcelino bisa pulih tepat waktu untuk bermain di partai berikutnya? Itu yang mesti menjadi pertanyaan. Itu. Ditambah juga Coach ST kan pegang tim ini secara utuh ya baru sekarang ya. Kemarin waktu ditolong kan dia nggak pegang secara langsung kan. Ada adaptasi lagi ya berarti pastilah. Karena kan ketika ditolong kita lihat itu bek kanan kirinya beda sama yang sekarang kan. Dulu ditolong kan dia pakai Edgar Amping ya, kemudian pakai Cahya. Raka. Kemarin kan berubah. Terus yang waktu ditolong Kakang main stopper, sekarang main sebagai gelandang kanan kan. Jadi perubahan ini ya pastinya lah buat pemain dalam waktu persiapan yang pendek perlu adaptasi lagi. Formasinya juga beda. Formasinya waktu ditolong nggak sama sekarang. Sekarang kan modelnya pakai 3-4-3. Itu kalau kemarin di sana pakai 3-5-2 apa 4-3-3 gitu kan waktu ditolong. Jadi beda gitu. Itu yang menurut gue juga harus kita jadikan bahan pertimbangan mengapa tim ini sepertinya masih belum dapat chemistry-nya lah, udah pasti belum firm di posisinya masing-masing Coach Akmal ya. Iya, yang tadi yang Bang Yuke bilang gue
sepakat ya kan. Sekarang bagaimana STY bisa memberikan kesempatan bermain biar tahu ke depannya, Iya, bukan hasil akhir Iya, gitu. iya. Sekarang jalaninya dulu, tadi juga Bes kan juga bilang ya Iya. kan, dan harus mempersiapkan mentality mereka ke depannya. Itu bisa menghadapin tim-tim yang nanti pasti kan jauh lebih berpengalaman dari Indonesia. Iya, Kita gimana beruntung ya nextnya? berada di grup yang 6 tim ya. Jadi kita bisa main 5 kali kan. Yes. Itu kan kesempatan. Masih ada ya. kesempatan. Kesempatan. Kita eksploitasi semua Eksploitasi pemain yang semuanya, ada ya gitu. kan. Mungkin bisa bereksperimen masing-masing posisi, Iya. bisa dirubah kan bisa juga. Iya, kita Ini doain juga ya. STI menarik ya, waktu didatang dia pakai 4-4-2, mainnya vertikal, terus berubah di SEA Games jadi 4-3-3, 4-3-3, terus tiga. sempat pakai 3-5-2, sekarang pakai 3-4-3. Jadi Masih ya berubah-ubah. memang agak nggak mudah ya, Iya, nggak iya. mudah untuk memahami itu karena kita kan filosofi kita kan dari dulu memang sudah di kader 4-3-3 ya, Mas. Ya, 4-3-3. Belajar main bola yang Ya, sesuai oke. dengan karakter kita Ya. gitu. Oke, Itu iya, lagi kita- kembali lagi Tan, bagaimana individual taktikal lagi kembali lagi pemahaman prinsip bermain. Nggak gampang loh. Itu nggak gampang, Karena itu timnya Apalagi harus kalau bermain berubah berubah. Nah, terus, itulah ya. tugas dari semuanya pelatih di youth itu yang harus kita terapkan, harus kita berikan prinsip pemahaman yang bagus. Dan juga kesempatan bagi mereka untuk terus bisa bermain di kompetisi ya. Iya, kalau STY ya kan beda, STY di timnas kan udah pasti nerima yang terbaik-baiknya Iya, aja. iya, iya, betul sekali. Nah, kita doain aja ya mudah-mudahan timnas kita lolos terus bisa ketemu sama negara-negara lainnya tapi bisa mengatasi semua lawan-lawannya. Amin. Amin, Nah, amin. kita juga nih ada yang bikin harum nama Indonesia, ada Pratama Arhan yang kemarin akhirnya debut ya di Tokyo Verde. Ini kita turut bangga ya. Ini masyarakat Indonesia udah nunggu-nunggu banget nih, Bu Iya. Yuki dan juga Coach Akmal. Iya. Ini Bang Bes masih ada di sini kan, Bang Bes? Oke, Masih Bang dong. Bes. Bang Bes kemarin gimana ngelihat Arhan akhirnya bisa debut di Tokyo Verde? Ini kan nggak gampang dapat kepercayaan di sana. Ya, ini adalah sebuah kebanggaan buat kita, tetapi jangan sampai jadi sebuah bumerang juga untuk Arhan sendiri karena jujur pertandingannya kan memang kita sulit untuk menyaksikannya, Ya. apalagi pertandingan Tokyo Verde bukan di papan atas di Liga Jepang. Tetapi rekaman bagaimana Arhan bermain ada di mana-mana di media sosial saya lihat. Bahkan di YouTube ada beberapa cuplikan-cuplikannya, jadi sangat mudah untuk dilihat. Jadi jangan sampai karena cuma debut sebentar, terus kita heboh luar biasa menanggapinya dan akhirnya mungkin akan berpengaruh kepada pemain. Ya. Menurut saya ini adalah hal yang baik, hal yang positif untuk Arhan sendiri. Cukup kita puji sewajarnya, jangan sampai nanti akan jadi bumerang untuk pemainnya. Kita bangga tentunya ada pemain Indonesia berhasil bermain di J2 dan itu diwakili oleh Arhan, tetapi saya rasa ini bukan akhir dari segalanya, ini bukan tujuan akhir dari Arhan. Saya rasa Arhan tidak bermimpi untuk bermain di Tokyo Verde saja, mungkin bahkan mimpi bermain untuk di J1 bahkan dan seterusnya. Kita support terus, tetapi saya rasa dengan sewajarnya saja. Permainannya lumayan, saya rasa sedikit tegang di awal-awal, sempat bersetegang dengan kapten lawan dan sempat kartu kuning juga. Tetapi ada 1-2 peluang yang coba diciptakan Arhan. Saya rasa dia masih dalam proses adaptasi. Iya, iya. Dan ini mungkin kalau ngomongin soal adaptasi ya, Bung Yuke, ini kan berubah ya posisinya ya. Jadi ini kalau kemarin dia Di di kanan sayap ya. kanan. Harusnya kan sebenarnya back kiri kan biasanya. Iya, iya. Iya. Ini butuh adaptasi juga dong Dia artinya. sepertinya dari taktikal memang ini pelatihnya Tokyo Verde ingin yang gelandang itu yang inverted ya, Iya. yang masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kemarin juga beberapa umpan Tapi juga kemarin dari mainnya kaki awalnya kiri. di kiri dulu nggak sih? Sayap kiri Udah dulu di ya? situ. Udah di situ. Langsung di kanan. Dari- Oh iya. Iya Kan tadi. benar. istilahnya Benar, itu benar. wrong foot, jadi pakai kaki yang salah istilahnya. Oh. Tapi itu memang istilah sepak bola di mana pemain dengan kekuatan kaki kanan taruh di kiri dan pemain dengan kekuatan kaki kiri taruh di Taruh di kanan kanan. supaya dia bisa masuk inverted. Bisa masuk. Oke. Itu yang menurut aku sih buat Arhan nggak terlalu susah ya, karena dia sudah belajar sepak bola modern juga, Iya. dia bagaimana tahu peran dan fungsi posisi-posisi yang dia harus jalanin. Ini tinggal sedikit adaptasi aja sama timnya. Kalau dia dikasih kesempatan main lebih sering ya, Iya, mungkin iya. cepet dia Iya, iya, iya. dapat. Dan ini kan kita tahu ya Coach Akmal, Arhan ini kan mungkin kesempatannya mainnya baru cuma sebentar 45 menit aja. Terus juga megang bolanya nggak terlalu banyak, tapi udah sempat ngebuat peluang. Ini kan maksudnya berarti sesuatu yang positif juga buat Arhan. Gue merasakan apa yang Arhan rasakan. Bagaimana Gimana baru tuh? debut pertama main pasti melawan ketegangan. Pasti itu luar biasa melawan ketegangan itu. Ini apalagi main di luar negeri ya, Bang Yuki ya. Terus negara orang, Negara vibes-nya beda, orang pasti harus memberikan cuaca yang beda terbaik ya. lah. Biar proses ini membuat pelajaran bagi Arhan sendiri dan pengalaman-pengalaman yang dia dapat itu. Pasti kan beda
di sana mainnya ya bener-bener struktur banget main bolanya. Lu perhatiin ya kalau Jepang main nggak pernah, jarang lihat mereka dribbling. Itu dia. Bola ngalir, move, Iya. passing, move. Sirkulasinya luar biasa. Kemarin kan mungkin Arhan juga main Harus kartu beradaptasi, kuning. ya. Kartu kuning itu ya untuk melawan ketegangan dia. Gitu loh. Mending gue emosi ya untuk dia lawan. Sebenarnya diri sendiri itu yang sulit untuk dilawan gitu. Iya, iya. Tapi ini keren juga ya, keren dalam tanda kutip ya. Dari jadi starter, kayak udah langsung dapat kartu kuning. Bagus tuh, itu Bagus. apa namanya, selamat datang lah. Kartu selamat datang. Gitu. Nggak tahu berapa bayar di sana. Bayar berapa kartu kuning dendanya? Tapi ini kan Arhan itu berarti udah berapa lama ya masuk di Tokyo Verde sejak Iya, udah awal lama loh. diumumin, udah lama kan, Lama loh. baru jadi starter. Ini Iya. artinya emang nggak gampang dong ya untuk dipilih Gak jadi gampang starter. kan. Jadi starter itu bisa dilihat dari latihan dia sebelumnya. Oke, berarti Pasti itu penilaian juga. iya prosesnya dari latihan. Mungkin pas latihan dilihat tahapan latihan pelatih oh ini masuk nih Arhan bisa masuk untuk main dari starter. Iya, 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 iya. kan Begitu. waktu dia masuk kan itu gonjang-ganjing udah lama ya. Iya, iya. Itu kan dia digembleng dulu, istilahnya kalau orang sekolah tuh orientasi sosial dulu kan. Iya, iya. Fisik, Iya. terus fisiknya. apa dia nge-gym kan untuk nguatin ininya kan. Kemudian atletiknya gimana sampai dia bisa fit gitu untuk tanding. Itu kan prosesnya nggak sebentar. Artinya kalau kita juga pemain-pemain lain kalau mau keluar negeri, apalagi bermain di kompetisi seketat, sekompetitif Jepang, harus siaplah secara fisik ya. Iya. Karena mereka intensitas tinggi, terus mentalitas juga otomatis harus ngikutin gitu loh. Iya. Dan baru kemudian dapat tempat di posisi starting line up tuh nggak gampang. Iya, bener. Bersaing sama pemain-pemain yang jelas Aduh, jam terbangnya jauh ya. jauh di atas kita. Iya benar banget. Benar, Ini kan? dan harus ada sabar, mentalnya harus Iya, kejaga harus ya, kuat, nggak harus boleh kuat. langsung down karena nggak Iya. dipanggil-panggil gitu. Gue pernah di Champion Asia itu melawan Yokohama Bang Yuke itu main kayaknya lapangan tuh miring sebelah. Kenapa coach? Nah, kita main setengah lapangan ditekan sama dia Ditekan gitu. terus ya? Sampai babak kedua, ini kok main kayaknya setengah aja nih sebelah sini nggak ada lapangan gini kan. Itu kayaknya lama banget main bolanya gitu loh. Kok kayaknya main bola kesini-sini aja kita tendang lagi balik lagi, tendang lagi balik lagi. Itu kayaknya lama banget main bola kayaknya di lawan Jepang tuh. Iya. Ya kan, udah pahanya tuh gede-gede banget pahanya. Badannya juga gila nih orang makan apa gitu kan. Dia cuman teknik bola tepung udah tuh sampai bola ke depan dolong bola itu udah luar Iya biasa. beda, yang jelas mereka nggak makan nasi padang. Beda sama pecel lele. Ya tapi ini kalau kita ngomongin Pratama Arhan, ini kasihan sama penerjemahnya ya. Kita undang juga nih Bang Bes di sini karena kita mau ngomongin soal Sama-sama nih, penerjemah profesi nih. penerjemah. Bes, lu pernah bocorin Luis Milla punya taktik nggak lo? Bang Bes, ini penerjemahnya Pratama Arhan dipecat katanya karena nyebarin info Debutnya soal dia. Arhan karena mau debut. Ini Bang Bes, ini kalau Bang Bes ngeliatnya sebagai sesama penerjemah, ini maaf mantan penerjemah ya maksudnya. Karena udah Nah, pasti. mantap. Itu dia kan. Dari tadi nggak protes ya. Ini Bang Bes gimana ngelihat ya ini pelanggaran yang emang cukup ini ya, yang sensitif berarti kan? Saya rasa ini sedikit pelanggaran soal profesionalisme. Bagaimana tugas orang penerjemah itu kan hanya menerjemahkan. Jadi ketika kita disampaikan sesuatu oleh pelatih kita atau siapapun itu, ya kita terjemahkan sesuai dengan apa yang dia katakan. Selebihnya kita tidak mengerjakan apa-apa, kecuali kita jadi asisten. Nah ini menurut saya agak sedikit offside penerjemahnya Arhan sampai bisa membocorkan debut kliennya. Yang saya bahas di awal tadi, banyak video, banyak heboh Indonesia Arhan mau debut, itu kan tidak mau terlalu dijaga sama si Tokyo Verde supaya Arhan mungkin bisa lebih fokus, mungkin harus supaya tetap kerja keras. Saya rasa ada maksudnya di situ dari Tokyo Verde. Tadi ada sudah dibahas sama Om Yuke, proses, bagian dari proses. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk Arhan langsung jadi pemain inti, langsung jadi pemain top di Liga Jepang. Semua ada prosesnya, dan salah satu prosesnya adalah yaitu tadi kerja keras tadi, build muscle tadi, power, speed endurance, speed, power, dan sebagainya. Dan ini mungkin karena penerjemahnya bocorkan, jadi sedikit mengganggu konsentrasi Arhan dan juga mengganggu program dari klub sendiri. Saya rasa wajar yang dilakukan oleh klub untuk mengganti penerjemahnya, mungkin cari yang lebih profesional. Mungkin Bang Bes dipanggil masih mau. Enggak ya Bang Bes? Enakan jadi pelatih, coach. Enakan jadi Jadi gue nggak bisa ternyata. jadi penerjemah dong dia, Bes. Gue nggak bisa dibalik ya. Pelatih aja Bes ya kita Bes ya. Jangan, cukup. Dulu cukup. Jangan ada pesaing lagi katanya. Iya, iya, Coach iya. Akmal, kalau Coach Akmal melihat apa ya istilahnya kesalahan yang dibuat oleh penerjemahnya
Pratama Arhan nih kayak gimana coach? Ya kurang etis aja. Tadi gue setuju sama Bes bilang profesionalisme harus dijaga. Dia penerjemah sama sebagai asisten juga. Asisten juga itu jangan sampai overlapping dari head coach. Kadang-kadang asisten ini lebih pintar dari head coach jadi overlapping, ya kan? Ini perlu kita tegaskan juga gitu loh, ya kan? Akhirnya banyak asisten sekarang kalau banyak obrolan kita di warung kopi mungkin Bang Yuke banyak yang tusuk dari belakang. Itu Tan, ya kan? Gak apa-apa, ini kita enjoy aja ya kita ngobrol-ngobrol. Nah, itu jadi banyak ya tugas dia kalau asisten dan bisa jaga kerahasiaan juga dalam tim gitu loh. Dan juga yang penting di situ profesionalisme kita bisa jaga. Ya, itu sih menurut gue sih kebablasan, mungkin terlalu antusias kali ya, terlalu antusias, seneng dia mau ceritanya berbagi kebahagiaan, tapi jadi salah. Karena iklim medsos kita kan luar biasa dia kayaknya ingin juga bisa dapat perhatian juga ya, padahal itu salah tempat. Iya, tapi ya mudah-mudahan aja cepat cari penggantinya ya, dan kita doakan Arhan juga di sana bisa semakin berkembang, bisa terus dipercaya sama Tokyo Verde ya. Bisa ke depannya jadi inilah nanti pasti kan juga pelatih kan ada target buat Arhan ke depannya nih, ya kan ya Bang ya. Apa namanya Bang Ike kalau buat kata-katanya apa sih Bang, enak Bang? Gue lupa deh kalau itu. Beda gue. Coach mau ngomong apa ya? Iya, maksudnya bisa jadi pemain masa depan di Tokyo Verde gitu loh. Oh, ada ya planning. Kan? Ada planning sebagai targetnya untuk apa gitu ya. Ada priorisasi buat dia lah. Siapin gitu kan tahapannya sampai goalnya itu dapat gitu kan. Ya, oke. Kita doain lah pokoknya mudah-mudahan Arhan bisa sukses di sana. Nah, ini kita ngomongin Liga 1 nih. Kita juga banyak-banyak berdoa. Benar tadi ya lagi running ya tadi. Oh, tadi Piala Presiden. Iya, semifinal. Nanti kita bahas sama Yuka. Ini kita bahas Liga 1 dulu nih. Katanya PT LIB banyak terima protes nih kayaknya dengan draft jadwal yang ada, termasuk salah satunya ini ada yang udah ngirim Persib Bandung yang protes tuh. Bandung, iya benar. Berapa game dia? 17 game. Iya, katanya 17 game. Main di atas jam 20 di atas ya? jam 20. Nah, ini gimana nih? Masalah jadwal lagi nih Bung Yuke. 17. Jangan gue yang jawab deh, ntar gue di-cut lagi. Kenapa? Di-cut. Akmal sebagai mantan pemain. Coach Akmal sebagai Tentu mantan dia kan pemain. tahu. Coach Akmal sebagai mantan pemain. Ini itu main udah di ngantuk atas Tan, jam 20. ngantuk udah jam 20 ngantuk Yang gitu. juga ngantuk sih. Ngantuk loh ya kan. Kenapa sih dulu kita dulu kick off jam berapa sih Bang Yuki? Kalau kita dulu paling sore ya. sore enggak semalam-malamnya paling jam 7. Jam 7 kita paling malam jam 7. Jam 7 ya kan, akhirnya selesai jam 9 ya kan, masih ini kita baru mulai jam 9. Jam 9 iya ya kan, aja ngantuk banget tuh Tan, bener ya, wajar lah protes lah, kemalaman. Udah itu 17 laga juga lagi ya, 17 juga. Betul. Iya, ini faktor karena apa ya, impact industri lah ya. Karena kan memang jualannya dari TV Rights itu kan, ataupun broadcast kan dari situ kan, jam tayang kan, dilihat jam tayang yang premium, mungkin di situ ya. Terus dilihat juga pilihan tim-tim yang banyak followernya kan, tim-tim yang banyak penggemarnya. Ya kebetulan Persib kan, jadi Persib jadi korban gitu. Iya, main malam terus ya kan. Ya diseimbangkan lah, dibikin woles lah, jadi biar semuanya ngerasain. Kalau memang nggak mungkin digeser karena itu kepentingan dari broadcast, ya sudah sedikit diratain lah jatahnya biar semua ngerasain gitu. Iya. Nah, kalau Bang Bes nih, Bang Bes ngelihatnya gimana Bang Bes? Ini kan mungkin juga tadi Bung Yuke bilang kepentingan industri, terus juga tapi kayaknya apa ya, sama untuk masalah pemain juga ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan juga, kesehatan juga kan Bang Bes. Ini cara menyelaraskannya kalau Bang Bes ngelihatnya gimana nih? Ya, semestinya memang harus lebih rata ya. Contohnya di klub saya, Rans Nusantara FC, itu kita ada 17 pertandingan, di mana 5 pertandingan itu jam 8, jam 8 ke atas, terus 5 pertandingan jam 6, dan sisanya tuh sore. Jadi lumayan seimbang. Kalau semuanya malam, itu yang sulit nanti itu recovery-nya kan. Otomatis besok paginya nggak mungkin kita bikin latihan, karena pemain pasti capek. Apalagi kalau hasilnya kurang bagus, biasanya susah tidur. Apalagi kalau menang, nggak tidur, ya kan? Iyalah. Kalah aja susah tidur, kalau menang nggak tidur. Ya nggak Bang Akmal? Itu dia. Nggak tidur juga, kenapa nggak tidur? Tan, gue di PSM Makassar itu pasti main malam terus di sana. Karena apa? Banyak penontonnya malam. Bener, Bes, gitu, Coach Bes. Jadi ya ada main malam lagi habis itu kan. Biasa tidurnya baru nanti jam kecil keluarnya. Jam kecil jam 1. Kita bilangnya jam kecil Tan. Jadi tegesin lagi apa Tan? Oh gitu. Nah, yang soal yang jam 8 ini kebetulan di klub saya juga ngerasain pas Piala Presiden kemarin, dan kita main di Borneo itu jam 8.30 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan Samarinda kan WIT waktu Indonesia Timur. Jadi 9.30
9.30. Kita sampai hotel itu mungkin jam 1, jam Iya, setengah iya, 1. iya. Nah. Istilahnya kita mau lakukan evaluasi sudah lelah. Apapun hasil pertandingan tadi sudah nggak fokus lagi karena mainnya udah setengah 10. Nah itu kalau di Indonesia Timur. Bagaimana kalau misalnya 17 kali, terus mungkin berapa kali kan pasti nanti ada di Bali, di Makassar, di Samarinda yang jamnya itu +1. Kasihan juga Persib Bandungnya, dan ini bisa mempengaruhi kondisi pemain. Kalau dibandingin di Eropa memang selalu ada pertandingan-pertandingan tertentu saja yang mainnya memang menyesuaikan sama pasar Asia. Jadi mainnya di sana tuh udah malam, di kita dini hari kan ya. Tapi 1-2 pertandingan aja. Nggak sebanyak ini gitu, dan mereka digilir kan. Kalau di kita nih kayaknya luar biasa. Mumpung udah. Berarti ini bakalan berubah lagi dong ya? Belum tahu deh. Oh iya, belum tahu juga ya. Kira-kira diakomodasi nggak gitu? Kalau nggak ada, kayaknya sih akan ada perubahan ya, Tan. Karena harusnya. signifikan banget itu. 17 Iya. game dia main 20-30. Iya bener sih. Waduh, itu Kasihan. Iya. recovery-nya kayak apa tuh? Ini nyusunnya, ini yang bertanggung jawab nggak ada di sini lagi nih, orang dalam. Harusnya bisa kita tanya-tanya nih. Cuman ya mudah-mudahan bisa dicari konklusinya lah ya. Gimana caranya supaya tidak merugikan satu atau dua pihak. Nah ini dia nih yang lagi bakal kita tunggu-tunggu updatean Piala Presiden. Arema versus PSIS menang 2-0. Arema menang 2-0. Kaget ya? Arema. Karena emang sebenarnya kayak lebih banyak orang-orang yang Itu mainnya di kayak- Semarang ya, Brar ya? Iya, main di Semarang. Karena lebih banyak yang mengunggulkan PSIS pada saat itu. Tadi pas di jalan juga gue nonton lewat streaming, memang Semarang peluangnya banyak kan. Iya. Tadi ada peluang dari Fortes yang mentok Mistar tuh, sundulan keras. Jadi emang Marukawa, Fortes kan Semarang nih kan dari sejak penyisian emang kelihatan cara mainnya udah menjanjikan ya. Iya, betul. Flare gitu, cair, dinamis, terus permutasian pemain luar biasa. Jadi wajar kalau dia diunggulin sih. Dan materi pemain juga luar biasa. Bang. Iya. Bagus. Ya. Tapi ya ini kalau udah model turnamen gini Tan, itu nggak jaminan permainan bagus menjamin kemenangan, enggak. Ada hal-hal detail, hal-hal non teknis, terutama situasional yang ada dalam pertandingan itu bisa mengubah situasi gitu. Dan mungkin ya gue nggak nonton secara keseluruhan, tapi Arema ini pemain berpengalaman semua kan di situ. Iya. Ya kayak ada Malis, Evan Dimas, ya. Ada yang Rafli Iya. juga Dan kan. ada striker-striker muda juga nih. Iya, untuk Arema. mungkin itu. Iya. Ini yang ngegolin penggantinya Forte katanya nih, Coach Akmal. Fortes? Siapa namanya? Abelion Kamara. Yang striker baru. Striker baru. Betul. Baru striker baru udah ngebobolin nih. Coach Akmal, gimana ngelihatnya? Berarti ini artinya pemain Arema juga sudah mampu beradaptasi dong ya dengan squad yang baru sekarang yang ada. Ya sekarang kan juga ya tugas dari striker itu kan harus mencetak gol kan. Dia kan harus berbuat lebih baik lagi dari pemain asing yang lalu. Itu kan mungkin apalagi lawan Fortes ya kan, dia harus memberikan Ada gengsi lah. ada gengsi. Ya, ada gengsinya juga. Yang penting ini impresi yang bagus lah untuk debutan lah ya. Iya, Debutannya untuk dia, debutannya iya. dia. Oke, Bang Bes. Yes. Ya, Bang Bes ini Arema menang 2-0 dari PSIS. Karena kan ini sementara banyak banget pihak yang mengunggulkan PSIS di leg pertama ini. Kalau Bang Bes sendiri terkejut nggak dengan hasil ini? Kebetulan pertandingan pertama Liga 1 tanggal 23 Juli nanti Rans akan berhadapan insya Allah melawan Semarang. Oh, oke. Jadi mau gak mau tadi nonton tadi sore nonton pertandingan, dan memang PSIS Semarang memang luar biasa mainnya, sangat mengalir, apalagi kalau sudah bola nyampe di depan itu udah kombinasi Taisei, Fortes, Jonathan Kantilana sama Wawan Febrianto benar-benar sangat mengalir. Sayangnya tidak tercipta gol karena memang pertandingan tadi main bagus sekali si Maringga, Bagas bagus. Terus keadaan berubah ketika masuk babak kedua, Fortes mulai cedera, gol nggak tercipta, dan disinilah terbukti coaching influence dari Arema Malang terbukti, dan juga dengan adanya kedalaman skuad mereka mengganti pemain-pemain. Dendi masuk, Evan Dimas salah satu kunci permainan hari ini. Pas babak kedua dia masuk, dia berhasil mengontrol jalannya pertandingan, dan juga pre-assist gol pertama dari Abel itu dari Evan Dimas dari situasi free kick. Nah ini juga bisa jadi sedikit masukan untuk nanti di Liga 1 berikutnya, bahwa ketika ada water break seperti ini kadang-kadang pemain itu kadang suka nggak fokus, suka lupa, suka nggak konsentrasi. Seperti tadi setelah water break langsung gol si Aremanya, terus coba Semarang coba menyerang, malah kena counter akhirnya lewat Zola, umpan dari Dendi.
Jadi intinya adalah kedalaman skuad dan coaching influence dari pelatih Arema luar biasa hari ini, melakukan pergantian pemain sangat efektif dan 2 pemain penggantinya melakukan assist yang sangat baik. Sangat disayangkan untuk Semarang yang bermain cukup baik, tetapi di sepertiga akhir saya rasa terlalu banyak aksi individu yang terlalu banyak mengandalkan pergerakan dari Taisei buat melewati 2, 3, 4 pemain, terus mengharapkan ada power dari Fortes. Dan di sini saya rasa dengan seiring berjalannya waktu, lama-lama kalau sudah bisa connect ini 4 pemain di depan, saya rasa Semarang akan jadi salah satu tim yang patut diwaspadai di Liga 1. Oke, Bang Bes, makasih banyak Bang Bes sudah gabung sama kita di Yap. sini. Thank you. Sukses Coach Bes. Diran Sukses Susatara. Makasih Om Yuke. Thank you. Coach Akmal juga makasih. Siap, Kita doain sama. aja ya, pokoknya Sama-sama. siapapun nanti yang bisa melaju ke final, kita bakalan bahas minggu depan. Makasih banyak udah nonton Debdagri, sampai ketemu lagi hari Selasa. Dadah.